Cuma dek karena nama-nama kok kini diubah. Dulu maliang nama, pencilok, ini korupsi namanya. Nama diubah-ubah. Ini orang merasa itu tuh tak berbahaya, itu tuh tak memalukan. Maaf-maaf. Perempuan yang menjual diri, perempuan jahat itu Al-Quran menyebutnya bariyah, joleh. Dulu namanya, maaf-maaf, pelacur. Maka orang kalau sebut pelacur tu takut. Namun takut. Setelah itu dirubah lagi, diperhalus lagi. WTS, wanita tuna susila. Masih lagi malu orang kerja. Sekarang tak PSK nama. Pekerja seks komersial. Disobek itu di kerojo. Kalau kerojo ada zakatnya 2,5%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka kalau ada orang kerojo, nasib kita gantung ke kita, berikan hak dan tantangan. Mungkin dia tak bisa protes karena mungkin tergantungnya ke awak ono aja, tapi dalam hatinya mangkal luar biasa. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim tu, kata Nabi. Kerana kezaliman itu nanti berdampak kegelapan pada hari kiamat. Siksaan yang paling menakutkan golok kolam. Makanya awak begitu golok, takut awak tiba. Kubur tu dan paling menakutkan golok tu lah. Kerana kalau golok, mata awak tak berfungsi. Ongok awak tak selesai. Sosak ada rasanya. Ruangan yang godang rasanya sempit kalau golok. Kenapa orang yang zalim itu nanti diberikan azab permulaan kegelapan? Karena zalim itu maknanya gelap, berangkat dari kegelapan hati, dia pun melakukan tindakan menggelapkan. Makanya orang yang menggelapkan itu zalim. Cuma dek karena nama-nama kok ini diubah. Dulu maliang nama, pencilok, ini korupsi namanya. Nama diubah-ubah. Ini orang merasa itu tuh tak berbahaya, itu tuh tak memalukan. Maaf-maaf. Perempuan yang menjual diri, perempuan jahat itu Al-Quran menyebutnya bariyah, joleh. Dulu namanya, maaf-maaf, pelacur. Maka orang kalau sebut pelacur tu takut. Namun takut. Setelah itu dirubah lagi, diperhalus lagi. WTS, wanita tuna susila. Masih lagi malu orang kerja. Sekarang tak PSK nama. Pekerja seks komersial. Disobek itu di kerojo. Kalau kerojo ada zakatnya 2,5%. Sama dengan dukun. Awak kan dukun ku banyak pembahagian. Ada pawang, ada bomo, ada lagi namanya batin, kata orang Melayu. Ada lagi nanti pawang, bomo, dukun. Sekarang nama-nama itu diperhalus. Dulu orang pintar, paranormal. Habis ini disebut pintar. Berarti awak nanti bokehnya bongak. Ini namanya paranormal, orang pintar, dan paling keren kini penasihat spiritual. Wah, rancak namanya. Penasihat spiritual. Ini mau diubah. Casing ganti, signalnya itu juga. Sama dengan apa panasnya jadi ayam goreng. Kalau kini
fried chicken. Itu ayam goreng juga sana tu. Minyak itu juga kuali itu je. Nama ganti. Dek nama kalau tak berubah. Sama dengan awak gini. Kelas berapa anak kelas 2 boleh. Awak pun pon yang pak. Kelas 2 boleh. Berapa kelas boleh gini kan. Rupanya tamat SD itu kelas 1 SMP, kelas 7 nama. Ini. Ya. Kalau awak dulu kan kelas apa kini kelas 1 SMP. Itu kan dia tu jawaban awak. Nah. Kalau kini kelas apa anak? Kelas 7. Kelas 7 apa? Ada apa? Kelas apa kini? Kelas 8. Kelas 9. Berarti kelas 9, kelas 3 SMP. Nah, kelas SMA, kelas 10 nama gini pak. Kelas 10. Kalau kelas 2, kelas boleh. Kelas 3, kelas 2 boleh. Pokok bapak akan pondem itulah kan dibuat orang. Dulu paling tinggi namanya Masjid Agung. Ya nak? Tak ada setinggi itu lah namanya Masjid Agung. Ini dibalik, di bawah Masjid Agung, Masjid Raya. Nah, kini dibalik orang. Masjid Raya paling tinggi gini. Makanya Masjid An-Nur Pekanbaru itu dulu namanya Masjid Agung, dirubah menjadi Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Masjid Agung pindah ke Masjid Ar-Rahman di bawah Flyover Sudirman. Ini ada kau jual itu, kau jual bapak kan ponnya awak bola balik itu tahu. Kalau awak kan tak, bapak orang kau nak. Dulu bapak kalau pergi Pekanbaru, Jalan Nangka, ya kan? Kini berubah jalan Namo, Kota Busai, balik kan solatan RNK, Soekarno Hatta nama gini. Nak jalan ni pelok lah, Namo di bawah tu tambah panjang. Di mana orang tinggal? Tambusai, di mana Tambusai? Dah lah awak tinggal tensi tinggi. Dalam minyak payah, mahal, antri lagi, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka kalau orang dan dia tiga kini, takkan bisa menyelesaikan Indonesia. Kezaliman yang ini lakukan ke kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, Indonesia ini seluruhnya ada. Batu bara, gas alam, minyak bumi. Ini hutang negara kau jatuh tempo 10.000 triliun. Mesti dibayar. 10.000 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. Kini 10.000 triliun. Kuat susun pitiko dari Benekene sampai ke Pokan dia tepiti wak berjalan. Harusnya itu tuh dibayar dari sumber daya alam kita. Sumber daya alam dikelola negara, setelah itu dia dapat dibayarkan. Karena sekarang sumber daya itu sudah dikuasai oligarki, pengusaha yang diberikan izin oleh penguasa, lalu mereka melakukan deal, maka tanah-tanah kita itu sudah dibuatkan izin 30 tahun, nanti diperpanjang lagi. Akhirnya apa sekarang? Karena dari sumber daya alam itu tak bisa, maka diterbitkanlah aturan pajak. Awak kok kone pajak sebelum Pak. Kalau ambo punya oto ambo ko manambang, misalnya, contoh, ini supaya Bapak tahu seperti apa zalimnya pemerintah itu kita. Karena sekarang pendapatan itu tidak ada lagi, abi de inyo dengan inyo aja, harusnya batu bara dapat nih kan, minyak bumi dapat. Dulu namanya Caltek, ingat apa kan? Pindah ke Chevron, lah tinggal loke oh beda pak loke. Nando tinggal dia gen kawak, barulah dikuasai Pertamina. Apa lah? Tak ada lah. Emas kita diambil. Jadi kalau ambo punya oto misalnya oto ambo ko ngangkek sawit bapak atau ngangkek gotah ambo, nanti dia kena pajak pula itu. Dan mesti saya buatkan misalnya
oto ambo ko menambang ke bapak. Begitu nanti bapak menambangkan oto ambo ko, bapak ngongkos, itu kena pajak 2%. Berarti kalau ongkosnya 2 juta kali 2%, 40.000 bayar pajak. Bapak yang di pegawai, mulai P3K, PNS, berapa persen bapak dipotong? Hah? Makin tinggi golongan, makin tinggi potongan. Maka kalau ambo menjual barang ambo ke pabrik, ambo kone PPh 22, itu potongannya 0,25. Nanti sisa bayar mesti ambo bayar lagi di SPT tahunan, sisanya itu. Kena lagi pajak. Makan kita gini di restoran, itu kena pajak lagi PPN 11%. Jadi kalau makan 1.000, 10.000 tambah. Nah, bayang Pak. Cik mau tak kena pajak gini. Mau kata apa? Akan tiba masuk kena pajak je besok mau kok. Allahu a'lam. Harusnya kita ini tak ada bayar lagi. Tak ada bayar apa-apa. Makanya Nabi mengutuk pemerintah, penguasa yang mengutip pajak dari rakyat. Belum lagi kendaraan bermotor. Coba bayar. Gimana zalimnya itu? Jadi seluruhnya Bapak sekarang oto apa usah. Oh ya Pak ke bengkel resmi. Itu kena pajak lagi PPN 11%. Oh bukan elok atau kalau oto apa produknya Toyota, atau pergi ke Toyota yang di Obonone Sungai Jering itu, itu kena lagi 11% itu. Kalau kan kone kami di kampung lah pelan Ustaz. Di kampung alat nak ada orang. Beli alat kena lagi 11%. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang kita tak habis pikir, barang itu ada di kita, tapi orang yang menentukan harga. Singapura dengan Malaysia itu negara kecil, Pak. Maka koruptor-koruptor yang maling di negara-negara asal itu bersembunyinya di Singapura. Maka orang-orang Cina yang kaya sampai gitu, ini punya rumahnya di Singapura karena aman di sana. Alhamdulillah. Kita punya minyak, namanya sawit CPO. Itu yang menentukan harganya Singapura dengan Malaysia. Maka oto-oto CPO itu hanya berangkat sampai Dumai. Dumai nanti dipindahkan ke tangki-tangki di pelabuhan. Dari pelabuhan baru dipindahkan ke kapal besar. Nanti orang inilah yang menentukan. Namanya broker. Broker kalau yang menentukan harga. Kalau ke Amerika sekian, ke Jepang sekian. Kok bisa macam itu? Barang awak punya, kurang menentukan harga. Kenapa? Karena pemerintah kita, dia tidak sungguh-sungguh mengurusnya. Dulu, Pak, ini kita cerita menjelang habis waktu. Di jalan Lobolu Ruyake itu ada gudang Thailand. Thailand itu punya grup Softland namanya di Indonesia. Softland itu termasuk grup besar yang membeli kota di dunia. Kalau di Indonesia namanya Seritrang. Jadi Bapak bisa tengok Seritrang. Itu besar juga di perusahaan. Dia punya pabrik dekat di sini, di daerah perbatasan Sungai Rumbai, Jambi. Nama pabriknya itulah dia Star Rubber. Pabriknya besar. Dia lah yang membeli karet dulu di Jake. Tapi akhirnya setelah pabriknya selesai dia buka. Tutupnya lagi. Saya berdialog langsung ini, karena langsung dari orang Thailand. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Yang Muslim ini sama dengan kita. Rupanya, begitu harga getah ini jatuh, itu disubsidi oleh pemerintah. Akhirnya apa? Pemerintah yang beli dulu,
nanti pemerintah masukkan ke gudang dan diberi dia dengan harga yang standar. Kalau di tempat awak tidak, suka-suka penguasa saja, suka-suka pengusaha saja. Kapan dia sebut turun, kapan dia sebut naik, suka-suka dia saja. Akhirnya apa yang terjadi? Itu terjadi seperti sekarang, tidak ada kontrol. Maka kita gota yang awak takir, kita jual ke pengumpul, pengumpul bawa ke pabrik, pabrik nanti digiling sampai jadi blanket namanya. Blanket itu hanya sampai seperti tikar lapis awak. Dimasukkan ke dalam box kotak, dikirim sesuai kontraknya. Ada dengan Gojir, ada dengan Bridgestone, ada dengan Amerika. Kita hanya kirim barang setengah jadi. Tidak ada industri hilirisasi. Andailah ada Bapak Ibu yang bisa memproduk itu di negeri kita, minyak sawit ini bisa jadi biosolar 50%, sampai industri itu berapa diproduksi besar-besaran, berapa banyak nanti orang yang akan dijadikan karyawan lapangan kerja, dan dia murah. Subhanallah. Maka kita tidak akan pernah putus harapan berdoa pada Tuhan supaya kita diberikan pemimpin yang adil, supaya keadilan itu merata ke seluruh masyarakat, dan dapatlah kita rahmat terbesar. Rahmat terbesar itu, kata Nabi, itulah dia pemimpin imamun adil. Imamun adil. Itulah kaji kita pagi ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan berlindung kita pada Tuhan agar kita tidak berlaku zalim pada siapapun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.